Fruit mana? Di PIK. Nggak ada di PIK, Kisruh. Yang Pengadilan Utara, apa Iya. pusat? Iya, Oh. itu. Kisruhnya begini. Kan saya kan menjaga daripada rekan saya ya, pengacara di kantor saya. Memang kan kalau kami sidang kan saya sebagai pemilik law firm, mereka yang bersidang. Saya jarang sidang kan gitu. Tetapi kemarin karena sebelumnya ada ancaman rekan kami itu mau dilempar dari lantai 3, rekan kami pengacara ya, oleh rombongan si Edi Mulyadi dan Koji Nudin ya, dia laporan ke saya. Katanya dia mau dilempar dari lantai 3 karena bela PIK, katanya bela PIK 2 dan bela Jokowi gitu. Bela Pak Aguan. Jadi kami sudah jelaskan bahwa kami bukan pembela Pak Aguan atau Pak Jokowi. Kami ini pembela Pak Surtawijaya dan Mas Kota sesuai dengan kuasa. Mereka ketua umum ABSI. Jadi saya nggak bisa dibilang membela Pak Aguan. Tapi tetap mereka mengotot tuh bahwa kami itu pembela PIK 2 dan Aguan serta Jokowi. Jadi saya bilang bukan, kami ini pembela Pak Mas Kota. Nah, karena susah orang ini dimasukin omongan, ya akhirnya saya mewakili kantor hukum saya menjaga mereka gitu loh, dengan mengirimkan tim beberapa kali untuk menjaga ya kan. Tapi karena ini bulan puasa, saya pikir mungkin nggak ada keributan lah bulan puasa. Jadi saya datang sendiri waktu itu dengan 2 orang staf saya menjaga pengacara yang sedang bersidang, pengacara Pak Mas Kota kan gitu, di kantor hukum saya, law firm M. Fidaus WWS Partner. Lalu setelah itu, setelah menjaga, saya duduk di ruang tunggu karena saya sadar kan saya nggak bisa sidang yang sedang dibekukan. Nah tiba-tiba saja ada protes dari pihak Ahmad Kozinudin tim ya, and partner dengan si Edi Mulyadi CS yang menggugat kepada hakim. Jadi mereka memprotes karena kantor hukum saya masih dipakai, sementara saya sudah dibekukan. Sudah dijelaskan oleh pengacara saya kepada hakim. Hakim pun sudah mengerti bahwa ini law firm, firma hukum, perusahaan hukum, badan hukumnya beda dengan saya. Kan gitu, institusinya pun beda dengan saya. Saya berdasarkan berita acara sumpah, ini berdasarkan PT Persero. Tapi mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka mencoba mengintimidasi pengacara tim kami, memprovokasi hakim dengan meminta agar saya kantor hukumnya dicoret dari situ dan diusir dari ruang persidangan. Mereka bilang usir itu Firdaus dengan pengacara-pengacara. Loh, apa urusan diusir? Saya duduknya di ruang tunggu, ya kan? Yang sidang itu pengacara yang mempunyai berita acara sumpah walaupun dia berkantor di kantor saya. Apa salahnya saya bilang? Lalu mereka nggak bisa, pokoknya kusir. Firdaus sudah nggak bisa masuk ruang persidangan lagi begini. Wah, saya langsung tunjuk dia, oh kamu langsung. Nah terjadilah keributan itu. Karena setelah saya tunjuk itu mereka bilang, kamu pemakan uang koruptor, kamu penjilat pantat Pak Aguan, kamu ini PKI, kamu pendukung Jokowi, kamu tahu Jokowi koruptor dan lain-lain. Apa urusan sama Jokowi? Saya bilang, nggak ada urusan Pak Jokowi. Langsung, kalian dari dulu tuh menghina Pak Jokowi terus, nggak berterima kasih pada Pak Jokowi. Dia bilang, wah makin marah mereka. Apa perlu? Ribut lah, datanglah cewek-cewek itu nunjuk-nunjuk saya. Tadinya saya ributnya sama laki-laki yang pengacara di depan itu, saudara Juju dan kawan-kawan. Tapi cewek-cewek ini ikut-ikutan dari belakang saya nih, jambak-jambak saya gitu. Tapi saya nggak tanggepin kalau cewek, yang laki-laki aja yang saya tunjuk-tunjuk itu. Jadi ada beberapa laki-laki saya tunjuk-tunjuk semua gitu. Bang, soal ini dong Bang, yang soal Ibu Ida yang membenarkan kalau Abang nih cucu sultan mempunyai gunung sampai bahkan katanya mau memberi rumah. Iya, hari ini saya mau diwawancara oleh salah satu media sosial ya, platform cumi-cumi.com ya. Itu saya mau diwawancara dengan Bu Ida, saya mau menyerahkan rumah itu. Dan memang saya udah biasa bagi-bagi rumah gitu. Walaupun penampilan saya sederhana, walaupun mobil saya sederhana, tapi saya bagi-bagi rumah ketimbang yang pakai berlian, yang pakai mobil Lamborghini, jangankan rumah, dosanya aja diambil kembali kepada orang. Saking pelitnya kan gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa orang ini orang yang kaya beneran sama orang kaya baru itu beda. Kalau kaya baru berusaha untuk mencari validasi agar dia diakui sebagai orang kaya. Kalau saya, kekayaan saya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 11 perapatan. Jadi udah nggak bisa dikalahin sama orang-orang kaya baru. Kalau orang kaya baru masih menunjukkan, ini berlian saya, ini Lamborghini saya, itu nggak pakai sama kita. Kalau kita biasa sendal jepit juga orang udah tahu. Pak Bob Sadino, orang terkaya di Indonesia waktu itu, salah satu orang terkaya di Indonesia, dia hanya pakai sendal jepit kemana-mana, sendal jepit dan celana pendek. Tapi orang tahu, beliau punya hotel, punya ini dan lain gitu. Jadi kekayaan itu nggak perlu ditunjukkan gitu. Jadi kalau hari ini ada
seorang pengacara yang menunjukkan berlian-berlian yang yang murah harganya, yang KW mungkin KW atau bisa jadi palsu, itu kita nggak heran, karena itu orang baru mencari validasi, mencari pengakuan dari masyarakat agar dibilang dia kaya. Padahal sesungguhnya dia belum kaya, nggak ada apa-apanya sama saya juga. Berarti Bu Ida Nggak ini ada. mengakui kalau abangnya sebagai saksi dia cucu sultan dan katanya bahkan harus dihormati ya bang? Saya belum pernah ketemu Bu Ida dan saya nggak kenal Bu Ida. Tetapi tadi malam di dalam komal saya dia masuk, ternyata dia orang Bima dan katanya pernah bermusuhan dengan saya. Pernah saya blokir nomornya. Tapi Karena sampai- waktu itu Bu Ida memaksa saya untuk mengkhianati klien saya agar pro ke dia. Dia bilang, kita kan sama-sama Bima, abang dukung saya lah, tinggalkan klien. Saya bilang nggak bisa. Tapi sampai akhirnya dia pro ke abang, mendukung abang sampai akhirnya mengakui gimana? Ya mungkin dia orang baik kan gitu. Mengakui Dia ya? dia melihat di kebenaran di situ. Makanya saya bilang kalau mau lihat saya wawancaranya di Bima, biar orang Bima pada ngomong. Gitu loh. Kalau mau wawancara tentang saya, Bapak wawancara seorang sebima tanya. Saya cucu sultan bukan. Tapi kan mengandung pro kontra nih bang, sampai ada yang bilang Bu Dewi juga katanya abang bukan cucu sultan. Dewi Ratna Muklisa itu komentarnya udah berapa tahun lalu, dari 2019. Itu digoreng-goreng lagi sampai sekarang. Kami sudah islah. Kami semua cucu kandung sultan, cicit kandung sultan udah islah. Nggak ada masalah lagi. Hanya saja hari ini ada seorang pengacara yang baru kaya raya, baru ABG ya. Orang baru kaya ABK ya. Ini menggoreng lagi video lama kami dan mencoba memprovokasi Kesultanan Bima. Nggak ada, Sultan Bima udah islah dan kami keluarga semua sudah bersatu. Tidak bisa diprovokasi. Dan saya cucu kandung sultan. Soal Bang Saya. Hotman ngeraguin bahasa Inggris abang gimana bang tanggapannya? Loh, biasa saya juga meragukan bahasa Inggrisnya Hotman. Biasa itu. Kan saya punya istilah sendiri. Istilahnya bahasa Inggris kejawen. Kalau dia bahasa Inggris apa? Kalau dibilang British, saya nggak melihat Katanya bahasa lebih Inggris. jago katanya bang. Saya nggak melihat bahasa Inggris British di dalam mulut Hotman. Saya nggak melihat bahasa Inggris American di dalam mulut Hotman. Yang saya lihat Hotman itu berbicara bahasa Inggris kejawen juga sama kayak saya. Gitu. Berarti sama aja. bukan Sama beda yang aja. beda. Bahasa Inggris kejawen kayak gimana sih bang? Bahasa Inggris Jawa kayak saya, agak terbata-bata, agak ke nasionalisme, ya kan, agak lebih Pancasilais gitu loh. Ya, sama seperti Hotman. Jadi Hotman itu belum bisa menunjukkan itu dia, saya bisa bahasa Inggris jago banget. Apaan lidah lu aja masih belok begitu. Nah, Hotman itu kalah sama anak saya yang umur 10 tahun bahasa Inggrisnya. Kalau anak saya Inggris British, Inggris Amerika hafal. Jago anak saya, lidahnya pun kayak orang bule kalau anak saya. Abang bisa bahasa Inggris dari kapan? Mungkin bagaimana waktu itu belajar bahasa Inggris bang? Kapan? Saya kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, Sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris, tetapi karena lidah saya lidah Jawa, lidah Indonesia, ya saya sebutnya lidah kejawen. Kan gitu. Nggak ada tuh, kecuali saya benar-benar mendalami. Gitu. Abang kan kayak alhamdulillah kayak harta, kayak ilmu juga ya bang. Iya, kayak bahasa juga gak bang? Mungkin beberapa bahasa yang abang bisa. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Bima, bahasa Maluku, bahasa apa? Bisa saya. Bahasa Sulawesi, sedikit-sedikit walaupun nggak jago ya, bisa. Dan yang paling terpenting, muka saya asli, ya, muka saya asli. Gantengnya kagak bisa dibandingin sama siapapun. Muka saya asli, walaupun ya saya pakai baju kaki 5 kata si Hotman. Walaupun saya pakai baju grosiran di Pasar Impres, muka saya asli coy, ya, melebihi kilaunya berlian si Hotman dan kilaunya Lamborghini si Hotman. Tapi kalau Hotman memang sudah wayahnya dia harus memakai baju-baju yang mahal. Kenapa? Titik-titik, jangan ini, titik-titik. Kenapa? Wajahnya itu loh, wajahnya itu harus mengaca diri. Dia mau pakai baju, pakai berlian kayak apapun, kalau disandingkan sama saya, oh kalah ganteng bos, jauh gantengan saya bos. Tapi kan abang dihujat bang, banyak Kalah dihujat bang. ganteng. Hah? Tapi abang banyak Oh dihujat. biasa kan sekarang dunia ini kan dinamikanya biasa itu. Itu dunianya biasa. Tapi semisal Bang Hotman masih meledek bahasa Inggris abang gimana bang? Kita tempur, ya kita undang TV, ayo kita bicara bahasa Inggris. Tempur bahasa bang. Ayo dong. Ini Ah. udah ada tantangin ya bang? Iya, gua udah tantangin. Ayo bahasa Inggris di mana? Kalau dia nggak berani head to head dengan gue di TV, video call aja. Gue pakai bahasa Inggris kejawen, dia pakai bahasa Inggris kejawen juga. Karena nggak ada tuh di dalam lidah dia tuh, gue nggak pernah nemuin Hotman Paris pakai bahasa Inggris British. Nggak pernah itu. Gue pernah belajar listening comprehension, listening reading, ya kan, vocabulary dan lain-lain. Gue nggak pernah melihat pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari kuliah gue tadi, ya, di lidahnya Hotman. Dia masih Inggris kejawen. Tapi pernah bersidang dengan orang dinas biasa? Sering. Saya menangani beberapa kasus
itu perkaranya orang-orang bule. Orang Korea juga pernah. Sering. Berarti bahasa Korea bisa. Enggak, akan ada translate. Oh. Ada translate, kan di tim kita ada translate. Kan kita nih gini loh, kita pemimpin nggak mesti semuanya harus kita bisa. Gitu loh, nggak mesti harus bisa. Kan banyak juga. Kayak nangani perkara apa, ya kayak saya panggil pakarnya gabung ke kantor kita, kayak gitu-gitu. Berarti artinya ini membuat surat tantangan terbuka buat Bang Hotman untuk Iya. adu bahasa Untuk Inggris. adu bahasa Inggris, debat akademis tentang hukum. Pakai bahasa Inggris. Iya. Iya, kalau dia berani oke, ayo. Abang kan gelar udah panjang nih bang. Ya. SH, MH, CH, Profesor belum. bla bla bla. Dokter juga baru mau selesai ya. Oh iya, tapi Dokter baru mau selesai. ya abang nggak mau tambah sastra Inggris gitu bang? Udah, gua ngambil di Unpam. Oh, Di dia Unpam, gua udah Oh, ngambil. iya. Oh, di Unpam. Ya, gua lagi ngambil di Unpam, tapi kan gua stop dulu karena gua lagi sibuk ini. Persiapan disertasi. Oh iya. Soal abang yang nyanyi dihujat gimana bang? Yang nyanyi? Iya, yang nyanyi itu kan abang viral di media sosial dihujat. Lah, ada kan? nyanyi yang mana? Yang Abang bikin rekaman, yang rekaman itu rekaman. Oh, itu biasa. Itu kan orang-orang yang ngefans sama gue. Ya gini, hater itu adalah orang yang ngefans sama kita. Karena dia mau peduli dengan kita dan mencari di mana kelemahan kita. Itu hater. Dan impact positifnya buat gue viral. Gitu loh. Dan secara nggak langsung mereka mempromoin tuh apa yang gue lakukan. Diri gue dipromoin oleh mereka. Jadi gue nggak marah. Silakan dibully, dan bagi penikmat Vertical Blue yang musik rasa, lagu rasa yang gue ciptain ini, insya Allah keluar minggu depan ya, on di YouTube kita ya, di YouTube Cobra Musik. Insya Allah kalian bisa menikmati dan kalian bisa meresapi lagu itu begitu indahnya, begitu kerennya, dan itu nggak mungkin Hotman bisa melakukan itu. Saya rasa Hotman itu kalah segala-galanya dari saya, dari mulai segi kecerdasan, skill, keterampilan, dan kalah nggak ada apa-apanya Hotman saya. Saya main musik oke. Ketua LSM oke, ya kan? Ketua ini oke, ya kan? Main film, apalagi keren aktingnya, ya kan? Saya dipakai di mana-mana. Makanya satu profesi saya dipatahkan di situ, masih ada profesi lain. Itulah hebatnya saya. Kalau Hotman, ya, kalau dia udah nggak jadi pengacara, acur. Bang, terkait yang kemarin ribut di PIK itu kan banyak lagi nih bermunculan netizen yang mengatakan lagi-lagi berulang seperti ini. Kan gimana nih abang tanggapan di sini? Siapa tuh? Ya maksudnya netizen kan, abang kan dari sebelumnya kan di... Oh, itu nggak berulah. Saya menjaga harkat martabat seorang mantan presiden, yaitu Pak Jokowi, yang telah dibully oleh mereka, yang telah dihina oleh mereka, ya, yang telah dicaci oleh mereka tanpa sebab. Saya membela Pak Jokowi, saya membela Pak Aguan. Kenapa? Karena Pak Aguan adalah anak NKRI, pengusaha segitu-gitunya, ya, yang harus kita jaga. Beliau udah membangun Indonesia dengan baik, jasanya ada. Daripada yang ngomong-ngomong itu yang protes, apa jasanya? Cuman bikin berisik pengadilan doang, nggak ada jasanya sama sekali di Indonesia ini. Kalau Pak Aguan apa? Udah membangun PIK 2, udah membangun ini, membangun itu, IKN, dan itu bermanfaat bagi anak cucu kita ke depan. Gitu loh. Kalau kita ngikutin pikiran kotor mereka, kapan mau majunya negara ini? Kapan? Pak Aguan itu adalah orang yang berjasa di bangsa ini, yang udah memberikan kontribusi. Pak Jokowi juga sama. Gitu loh. Sekarang tol udah pada nyambung di mana-mana. Kurang apa? Gitu loh. Kurang apa? Nah, ini perlu dijaga. Pak Presiden Prabowo itu capek nyari investor ke luar negeri. Capek-capek di sana. Sementara yang ada di Indonesia ini perlu dijaga. Dan bukan dimusuhin. Itu otak picik namanya. Pesan buat Bang Hotman apa? Ya obat aja terus sakit lah, penyakitnya berobat ya. Ya biar jalannya ke gua, kasihan jalannya udah bongkok begini. Kasihan banget ya. Jadi udah nggak seger lagi, ya mukanya juga udah hitam-hitam kan, udah kusut. Jadi berobat yang rapi dulu lah. Berobat yang rapi baru masuk lagi ke entertain. Jangan maksain sok kuat gitu loh. Seakan-akan wah saya masih hebat, saya udah sehat, saya udah bisa joget lagi. Jangan. Kalau penyakit kalau datang, masuk lagi rumah sakit selesai. Peperangan